Halo, kenalin, namaku Teddy. Jadi hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk bersama-sama belajar mengenai beberapa metode dalam penelitian. Ada descriptive analytics, prescriptive optimization, dan prescriptive simulation. Nah, di awal ini kita bakal belajar tentang descriptive analytics dan prescriptive optimization. Untuk mempermudah kita dalam belajar, aku akan menggunakan sebuah study case. Study case-nya itu adalah TED. Hah? Apa itu TED? Jadi TED itu adalah sebuah organisasi non-profit yang bertujuan untuk berbagi dan menyebarkan ide. Ide ini dikemas dalam suatu bentuk perbincangan yang singkat tapi powerful, dengan slogannya Ideas Worth Spreading. TED Talks percaya kekuatan ide bisa mengubah sikap, hidup, dan bahkan dunia. Organisasi ini sendiri secara sukses mengumpulkan para tokoh dunia yang inspiratif, di mana mereka nantinya akan berpresentasi menyampaikan beberapa ide dengan berbagai bidang atau latar belakang loh. TED sendiri adalah kependekan dari teknologi, entertainment, dan desain. Mulai menjalankan misi sejak 1984, awalnya TED Talks hanya membahas mengenai teknologi, entertainment, dan desain. Tapi sekarang pembahasannya sudah sangat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, bisnis, sampai isu global, dan diadakan di berbagai tempat dengan lebih dari 100 bahasa loh. Untuk informasi aja teman-teman, ada dua kegiatan yang namanya mirip, yaitu TED dan TEDx. Nah, TEDx ini sendiri adalah sebuah organisasi yang telah mendapatkan license dari TED untuk menjalankan program atau kegiatan yang mirip dengan TED. Dan kegiatannya itu dilakukan di beberapa daerah. Kurang lebih seperti itu gambaran singkat tentang TED Talks. Yuk kita langsung aja masuk ke descriptive analytics. Jadi, dalam melakukan descriptive analytics, ada beberapa tools yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah bar chart, di mana tools ini digunakan untuk menampilkan data view, comments, frekuensi, speaker occupation, dan teks dari dataset yang telah diberikan. Kemudian, kita akan menggunakan tools graph visualization, di mana tools ini digunakan untuk memberikan gambaran hubungan suatu acara TED Talk dengan event TED Talk yang lain. Kemudian, tools berikutnya adalah scatter plot. Tools ini digunakan untuk memberikan gambaran korelasi antara variabel views dan comments. Lalu, kita juga menggunakan line chart. Line chart ini sendiri tujuannya adalah untuk menggambarkan frekuensi kegiatan TED Talk di setiap tahunnya. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan heat map, di mana heat map ini digunakan untuk menggambarkan frekuensi kegiatan TED Talk berdasarkan variabel bulan dan tahun. Adapun tujuan penelitian kita kali ini adalah untuk melakukan visualisasi atas data yang telah diberikan dalam bentuk TED Talk Overview, top 10 atas beberapa hal diantaranya the most views dan the least views, kemudian the most comments dan the least comments, the most favorited, speaker occupation that generate most views, the most popular theme, kemudian frekuensi atas kegiatan TED Talk dan TEDx, dan yang terakhir adalah visualisasi related talk. Dari hasil analisis didapatkan bahwa terdapat 2.550 acara TED Talk dengan cut-off pengambilan data terakhir adalah event TED Talk pada tanggal 27 Agustus 2017 yang dipublish pada tanggal 8 September 2017. TED Talk sendiri secara rata-rata tersedia dalam 27 bahasa untuk setiap acaranya. Maksimal bahasa yang tersedia dalam satu acara adalah 72 bahasa, yaitu pada event Mad Cats Try Something New in 30 Days. Kemudian untuk rata-rata durasi acara TED Talk sendiri adalah 13,7 menit, dengan pembicaraan TED terpendek yang tercatat adalah 2,25 menit, dan pembicaraan terlama adalah 87,6 menit. Tentu saja hal ini belum sesuai dengan harapan dan strategi yang dibuat oleh penyelenggara TED Talk, di mana TED Talk berdurasi 18 menit adalah target yang dibuat oleh penyelenggara TED Talk berdasarkan ilmu saraf dan strategi. Mereka memahami bahwa 18 menit cukup lama bagi seorang pembicara untuk mewujudkan sebuah ide, tetapi cukup singkat sehingga seseorang pendengar dapat menyerap, mencerna, dan memahami semua informasi penting.
Jumlah rata-rata views di TED Talks adalah 1,6 juta, dengan median views adalah 1,12 juta. Tentu saja ini menunjukkan bahwa TED Talks adalah sebuah acara yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai data distribusi dari comments. Dapat dilihat, sebagian besar pembicaraan memiliki kurang dari 500 comments. Dan nilai rata-rata jumlah komentar di setiap event TED Talk adalah 191,5 comments. Hal ini menunjukkan bahwa TED Talk menarik perhatian para penontonnya untuk menyaksikan acara dan ikut terlibat dalam diskusi seputar TED Talks. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh data views. Kita juga udah lihat data comments. Penasaran gak sih teman-teman sebenarnya view dan comments itu saling berkorelasi atau enggak ya? Nah, ini kita coba untuk lakukan analisis dan hasilnya seperti berikut. Didapatkan bahwa koefisien Pearson lebih dari 0,5. Ini menunjukkan korelasi antara dua variabel tersebut, namun tidak terlalu signifikan. Setelah mendapatkan gambaran umum acara TED Talk, yuk kita masuk ke pembahasan terkait acara TED Talk dengan views tertinggi dan views terendah. Nah, ini adalah hasil acara TED Talk dengan views tertinggi. Acara TED Talk dengan Ken Robinson tentang Do Schools Skills Creativity adalah acara TED Talk paling populer sepanjang masa dengan jumlah views 47,2 juta. Ini adalah acara yang pertama kali dipublish di situs TED. Kemudian hanya ada dua acara dengan views lebih dari 40 juta dari data yang didapatkan. Kemudian berikutnya, ini adalah acara TED Talk dengan views terendah. Acara TED Talk dengan views terendah adalah Stories of Haiti, di mana dalam acara ini, Edwidge dan Tikat berbicara tentang berjuang setelah gempa bumi dahsyat. Acara ini bukan acara yang sepenuhnya dikelola oleh TED, melainkan acara University of California. Sebagian besar acara yang memiliki views terendah adalah acara TEDx, di mana TEDx adalah sebuah program di bawah TED yang memungkinkan terselenggaranya event TED secara independen oleh panitia lokal di seluruh dunia. Kemudian berikutnya adalah analisis acara TED Talk dengan komentar paling banyak dan komentar paling sedikit. Dengan menggunakan pendekatan jumlah komentar, kita bisa membuat kesimpulan awal bahwa acara dengan jumlah komentar terbanyak adalah acara dengan topik yang menarik dan memancing penonton untuk ikut terlibat dalam diskusi. Dari data yang diberikan dan dilakukan analisis, berikut ini adalah acara TED Talk dengan jumlah komen terbanyak. Bisa dilihat acara Militant Atheism dengan speaker Richard Dawkins menghasilkan komentar terbanyak meskipun views dalam video tersebut jauh lebih rendah daripada acara Do Schools Skills Creativity. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik ya. Sesuai dengan analisis korelasi yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa ada korelasi antara views dan komentar tapi tidak terlalu signifikan. Berikutnya, ini adalah acara TED Talk dengan jumlah komentar paling sedikit. Sebagian besar acara dengan views terendah dipublikasi di situs resmi TED Talk pada bulan Juli dan Agustus 2017. Ada kemungkinan jumlah komentar yang sedikit disebabkan oleh karena video yang baru dipublikasi di situs resmi TED. Selain itu, ada juga dua acara dengan jumlah komentar yang sedikit yang diisi oleh speaker yang sama, yaitu Silk Road Ensemble. Silk Road Ensemble sendiri adalah grup musisi dari Silk Road yang bersama-sama menciptakan idiom artistik baru. Tentu saja acaranya adalah acara musik, sehingga kemungkinan tidak ada hal yang terlalu menarik untuk didiskusikan. Berikutnya kita akan membahas mengenai acara TED Talk yang paling menarik di mata para penonton. Berikut ini adalah top 10 dari acara TED Talk yang paling menarik di mata para penonton. Di Real Summit 2014, Dan Golden, seorang YouTube marketer yang berpengalaman, menyampaikan bahwa dalam membuat konten video, ada 3 matriks penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui sebaik apa dan sefavorit apa konten kita. Salah satu matriks tersebut adalah engagement konten, di mana cara menghitung engagement adalah dengan menghitung rasio jumlah komentar dibagi jumlah views. Sebuah konten dapat dikatakan berhasil dan menarik jika engagementnya minimal 0,5% atau 0,005. Dari data yang kita dapatkan, belum ada kegiatan atau acara TED Talk yang mencapai engagement 0,005. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan top 10 engagement tertinggi untuk kegiatan TED Talk yang sudah ada.
Dari hasil analisis, didapatkan sebuah fakta menarik bahwa dari 10 acara TED Talk dengan engagement tertinggi, setengahnya adalah acara yang berhubungan dengan faith dan religion, atau keyakinan dan agama. Memang, agama adalah hal yang cukup sensitif dan menarik perhatian banyak orang untuk ikut terlibat dalam diskusi. Sedangkan untuk acara TED Talk dengan engagement tertinggi adalah The Case for Same-Sex Marriage dengan speaker Diane J. Savino. Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena tema LGBT memang merupakan tema yang sangat kontroversial dan menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Berikutnya kita masuk ke data frekuensi kegiatan TED Talk dan TEDx. Jumlah acara TED Talk secara keseluruhan telah meningkat secara bertahap selama bertahun-tahun sejak dimulainya pada tahun 1984. Ada peningkatan cukup tajam dalam frekuensi TED Talk di tahun 2006 ke 2007 dan pada tahun 2008 ke 2009. Dari informasi yang didapatkan pada 27 Juni 2006, 6 acara pertama TED Talk dipost di situs resmi TED. Pada bulan September, mereka telah mencapai lebih dari 1 juta views. TED Talks terbukti sangat populer sehingga pada tahun 2007, situs web TED diluncurkan kembali. Mereka memberikan akses gratis kepada penonton global. Pada tahun 2008, TED meluncurkan TED Active, versi siaran langsung dari TED Conference di musim semi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk hadir dengan harga yang lebih murah. Pada tahun 2009, jumlah penayangan TED Talk telah berkembang menjadi 100 juta views. Kemudian jika dilihat dari data per bulan, acara TED Talk paling tinggi adalah di bulan Februari. Februari jelas merupakan bulan paling populer untuk TED Conference, sedangkan Agustus dan Januari adalah yang paling tidak populer. Popularitas Februari sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa TED Conference resmi diadakan pada bulan Februari. Kemudian, jika kita membreakdown acara TEDx Talk saja, didapatkan bahwa bulan yang paling populer adalah bulan November. Tapi dari info yang aku dapat, nggak semua kegiatan TEDx itu dipost di situs resmi TED, karena kebijakan terkait kegiatan TEDx diserahkan ke pemegang license di setiap daerah. Sehingga perlu dilakukan pengumpulan data lebih banyak dan bukan hanya menggunakan data dari dataset. Jika dikerucutkan acara TED Talk per hari, didapatkan fakta bahwa hari Rabu dan hari Kamis menjadi hari yang paling populer dan Minggu menjadi hari yang paling tidak populer. Tentu saja ini menjadi fakta yang menarik karena biasanya sebuah acara itu dilakukan setiap weekend, di mana itu adalah hari Sabtu atau Minggu. Mengingat dua hari tersebut bukan merupakan hari kerja bagi sebagian besar orang. Nah, setelah itu aku mau ngajak kalian nih untuk lihat tema apa aja sih yang paling populer di mata para penonton untuk acara TED Talk ini. Sebenarnya tujuan penggambaran informasi ini bisa jadi untuk memberikan masukan bagi penyelenggara TED dalam menentukan tema pembicaraan TED Talk di masa mendatang. Jika kita lihat dari tabel, ternyata teknologi adalah topik pembicaraan yang paling populer di antara tema-tema yang lain. Tentu saja ini sejalan dengan zaman sekarang yang berada di era digital dengan jumlah penggemar teknologi yang terus meningkat. Ada hal menarik lain di mana health atau kesehatan masuk dalam top 10 tema terpopuler. Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah semakin banyak orang yang sadar akan kesehatan. Kalau kita lihat perkembangan popularitas setiap tema setiap tahunnya, ternyata porsi pembicaraan teknologi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi, kemungkinan hal ini terjadi karena jumlah penggemar teknologi semakin meningkat, khususnya setelah mulai bermunculan teknologi seperti blockchain, deep learning, artificial intelligence, augmented reality, dan lain-lain. Selain melihat data tema terpopuler, aku juga mau ngajakin kalian buat lihat pekerjaan dari speaker yang menghasilkan view paling banyak di acara TED Talk. Hal ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan insight tentang pembicara yang telah berhasil menginspirasi jutaan orang melalui pembicaraan mereka di platform TED. Didapatkan data, 10 speaker occupation yang menghasilkan views terbanyak adalah arsitek, artis, desainer, entrepreneur, filmmaker, inventor, jurnalis, fotografer,
psychologist, dan writer. Dari hasil analisis, kita dapatkan bahwa rata-rata dari 10 besar profesi paling populer, psikolog cenderung mendapatkan views terbanyak. Analisis sementara adalah tingkat stres yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan banyak orang yang mencari tontonan yang positif dan bisa memotivasi. Di tahap ini, kita melihat visualisasi bagaimana habit dari penonton yang membuka video TED Talk dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Didapatkan visualisasinya di mana dari grafik terlihat setiap note terhubung ke kurang lebih 3 note lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa brand TED sudah menjadi brand yang melekat di pikiran para penontonnya dan sudah menjadi sebuah tontonan rutin yang dapat memberikan ide dan inspirasi bagi banyak orang walaupun topik dan temanya sangat bervariasi. Setelah melakukan analisis deskriptif, kita sekarang masuk ke analisis preskriptif optimalisasi, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari watchlist dari acara TED Talk sebagai insight tampilan di situs resmi TED bagi penyelenggara. Dalam analisis ini, kita menggunakan beberapa constraint dalam penentuan top 10 recommended watchlist of the most popular TED Talks. Constraint-nya sendiri adalah yang pertama, durasi video maksimal 18 menit. Sesuai informasi sebelumnya, di mana TED Talk berdurasi 18 menit adalah target yang dibuat oleh penyelenggara TED berdasarkan ilmu saraf dan strategi. Mereka memahami bahwa 18 menit cukup lama bagi seorang pembicara untuk mewujudkan sebuah ide, tetapi cukup singkat sehingga seorang pendengar dapat menyerap, mencerna, dan memahami semua informasi penting. Kemudian yang berikutnya adalah nilai positif rating dikurangi nilai negatif rating dalam suatu acara harus lebih dari 0. Untuk mendapatkan positif rating dan negatif rating, kita melakukan pengelompokan beberapa rating di mana yang termasuk dalam positif rating adalah rating dengan kategori funny, beautiful, ingenious, courageous, informative, fascinating, jaw-dropping, oke, dan inspiring. Sedangkan untuk negatif rating adalah rating long-winded, confusing, unconvincing, dan obnoxious. Kemudian yang berikutnya adalah membuat setting atas nilai engagement atau DISCO. Jika mengikuti penilaian konten yang tepat, seharusnya nilai engagement atau DISCO adalah 0,005. Namun dari dataset, nilai engagement tertinggi hanya 0,002, sehingga peneliti menurunkan indikator engagement menjadi lebih dari 0,0005. Dan pembatasan yang terakhir adalah kita hanya mengambil top 10 acara TED Talk yang masuk ke dalam filter yang sudah kita buat. Dari constraint yang sudah kita setting tadi, didapatkan top 10 acara TED Talk yang direkomendasikan menjadi watchlist adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari topiknya, 10 list acara tersebut bertema global issue, technology, science, business, religion, innovation, politics, dan music. Tentu ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif sebelumnya, di mana sebagian besar tema-tema ini masuk dalam the most popular themes. Tapi ada satu hal yang menarik bagi aku, di mana rekomendasi nomor 1 list yang masuk dalam watchlist adalah video yang masuk dalam kategori the least views. View-nya memang terlihat rendah ya jika dibandingkan video yang lain. Namun engagement dari video ini cukup baik dan dilihat dari ratingnya, video ini termasuk video yang positif bagi para penontonnya. Nah, dari studi kasus kita tadi, setelah melakukan analisis secara deskriptif dan preskriptif, kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kesimpulannya antara lain, faith dan religion merupakan tema yang sensitif dan menarik banyak penonton untuk menyaksikan dan terlibat dalam diskusi. Kemudian, sebagian besar video musik atau yang berhubungan dengan musik hanya untuk dinikmati oleh para penonton dan kurang menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Kemudian yang berikutnya,
Rabu dan Kamis menjadi hari yang paling populer bagi Tedsters. Lalu tema yang paling populer untuk dibahas adalah teknologi, science, global issues, culture, TEDx, design, business, entertainment, health, dan innovation. Kemudian speaker dengan pekerjaan sebagai psikolog cenderung mendapatkan views terbanyak. Lalu yang terakhir, brand TED sudah menjadi brand yang melekat di pikiran para penontonnya. Hal ini dibuktikan dengan penonton yang membuka related video dari video yang dia tonton sebanyak 3 kali. Dari kesimpulan tersebut, kita bisa memberikan saran loh teman-teman bagi penyelenggara TED. Nah, menurutku beberapa poin ini bisa menjadi saran yang baik bagi para penyelenggara TED. Yang pertama adalah sebaiknya penyelenggara TED membuat lebih banyak acara TED Talk yang bertemakan teknologi, science, global issues, culture, TEDx, design, business, entertainment, health, dan innovation. Nah, berikutnya, bagi penyelenggara TED, disarankan untuk membuat acara TED Talk bertemakan musik di hari yang peak, di mana itu adalah hari Rabu dan hari Kamis. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, hari Rabu dan hari Kamis adalah hari yang populer bagi para penonton TED Talk. Tentu saja dengan melakukan hal ini diharapkan kegiatan TED Talk bertemakan musik dapat meningkat impression-nya. Kemudian berikutnya, penyelenggara TED Talk juga dapat membuat acara dengan tema yang menarik seperti tema teknologi, science, global issues, culture, dan lain-lain di hari lain selain hari Rabu dan hari Kamis. Tujuannya juga sama, adalah untuk meningkatkan impression dari para penonton untuk hari-hari lain selain hari Rabu dan hari Kamis. Kemudian berikutnya, sebaiknya penyelenggara TED Talk menyusun watchlist sesuai dengan hasil analisis preskriptif optimalisasi kita tadi. Lalu, saran untuk penyelenggara TED Talk adalah menambahkan fitur related video dengan engagement yang rendah pada video yang memiliki engagement tinggi. Hal ini diharapkan video-video yang memiliki engagement tinggi dapat mendongkrak video-video yang masih memiliki engagement yang rendah. Dan yang terakhir adalah rutin mengundang speaker dari kalangan psikolog, dan saran kami untuk mengangkat tema mental health dan tema yang dapat memberikan motivasi positif bagi para penonton. Nah, nggak kalah seru, kita berikutnya akan membahas prescriptive simulation, di mana studi kasus dalam analisis ini adalah simulasi dampak dari kebijakan pemerintah terkait rencana work from Bali bagi para aparatur sipil negara atau ASN terhadap industri pariwisata, khususnya bagi pendapatan daerah Bali. Sebelum melakukan simulasi, baiknya kita mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama, data kunjungan wisatawan domestik ke Bali tahun 2020. Jika dilihat dari data BPS, didapatkan bahwa jumlah wisatawan domestik ke Bali tahun 2020 adalah sebanyak 4.596.197 orang dalam satu tahun. Kemudian yang berikutnya adalah data jumlah aparatur sipil negara di instansi pusat. Dari buku statistik PNS Desember 2020 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, didapatkan jumlah ASN di instansi pusat adalah sebanyak 958.919 orang. Lalu kemudian berikutnya adalah data jumlah wisatawan domestik ke Bali per hari tahun 2021. Jika kita lihat dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dicatat bahwa jumlah wisatawan domestik yang berlibur ke Bali di bulan April mencapai 4.500 wisatawan per hari. Dan yang terakhir adalah realisasi pendapatan daerah Bali, di mana berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, realisasi pendapatan daerah Bali selama kuartal 1 tahun 2021 adalah sebesar 1,1 triliun. Setelah mendapatkan data-data tersebut, yuk kita coba buat diagram sebab akibat atau causal loop diagram. Causal loop diagram ini sendiri bertujuan untuk menggambarkan beberapa variabel yang saling berhubungan. Nah, dalam studi kasus ini, kita membahas tentang industri pariwisata.
Nah, diagram ini menggambarkan beberapa hal, diantaranya yang pertama, kebijakan pada transportasi baik udara, laut maupun darat, khususnya diskon harga, akan memberikan dampak positif dalam peningkatan wisatawan. Begitupun sebaliknya, dengan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan, akan mendorong perusahaan penyedia transportasi untuk memberikan layanan terbaik dengan harga yang menarik. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini, peningkatan wisatawan akan berpotensi meningkatkan jumlah penderita COVID-19. Dan sebaliknya, dengan terjadinya peningkatan jumlah penderita COVID-19, akan mengurungkan niat wisatawan untuk berlibur dan akhirnya berpotensi mengurangi jumlah wisatawan. Kemudian yang ketiga, peningkatan jumlah penderita COVID-19 akan berpotensi meningkatkan jumlah pasien dirawat di fasilitas kesehatan di Bali. Sedangkan peningkatan jumlah wisatawan akan berpotensi meningkatkan jumlah permintaan swab test yang dapat menjadi pemasukan bagi fasilitas kesehatan di Bali. Lalu berikutnya, peningkatan jumlah wisatawan juga berdampak positif bagi beberapa sektor bisnis seperti transportasi, hotel, dan restoran. Peningkatan beberapa bisnis tadi juga akan memiliki dampak positif bagi bisnis lain seperti bengkel dan pertanian. Dan peningkatan seluruh industri tersebut tentu saja akan berpeluang menekan atau mengurangi angka pengangguran. Dan yang terakhir, pada peningkatan industri tersebut, baik fasilitas kesehatan, transportasi lokal, hotel atau penginapan, restoran, pertanian, dan bengkel akan berdampak positif bagi perekonomian Bali loh. Nah, setelah membuat causal loop diagram, kita lanjut ke stock flow diagram. Diagram ini sendiri digunakan untuk melakukan simulasi atas skenario yang sudah kita buat. Dalam membuat stock flow diagram ini, kita menggunakan skenario dan batasan terlebih dahulu karena keterbatasan data yang kita miliki. Nah, ini nih skenario dan batasannya. Yang pertama, jumlah ASN yang berangkat ke Bali adalah 25% sesuai rencana pemerintah pusat. Peneliti melakukan pembulatan ke atas jumlah ASN instansi pusat dari 958.919 menjadi 1 juta orang. Sehingga jumlah ASN yang berangkat ke Bali adalah 250.000 orang. Kemudian yang berikutnya adalah asumsi pendapatan Bali tanpa adanya pertambahan wisata dan ASN work from Bali setiap kuartalnya akan sama, yaitu 1,1 triliun per kuartal atau setara dengan 4,4 triliun per tahun. Kemudian yang berikutnya, kita coba jika membuat kebijakan baru di mana layanan kesehatan swab test dari Dinas Kesehatan Bali diwajibkan bagi para wisatawan yang hendak berangkat dari Bali ke kota lain untuk mendapatkan gambaran dampaknya terhadap penghasilan daerah Bali. Jika diasumsikan biaya swab test kit dan jasa pengecekan adalah 60.000 dengan tarif yang dikenakan sebesar 150.000, maka margin yang didapatkan sebesar 90.000 per orang atau per kit. Setelah itu, kita mengasumsikan pajak restoran disesuaikan dengan keadaan existing, di mana besarannya adalah sebesar 10% dan pajak hotel sebesar 20%. Lalu asumsi berikutnya adalah tarif sewa hotel per malam adalah 1 juta per malam dan biaya makan dan minum per wisatawan per hari adalah 300.000. Lalu lama wisatawan berlibur adalah 7 hari atau 1 minggu, sehingga pengurangan jumlah wisatawan domestik setiap bulannya adalah 75% dari jumlah wisatawan domestik yang datang. Lalu kemudian yang terakhir, periode waktu simulasi yang dibuat adalah 5 tahun dengan asumsi pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan recovery industri pariwisata dapat terjadi dengan cepat. Dari skenario dan batasan tersebut, berikut ini adalah model stock flow diagram yang telah divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan model yang dibuat dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya. Setelah melakukan simulasi atas data yang telah diinput dengan menggunakan stock flow diagram ini, didapatkan data bahwa terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Khususnya untuk tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena kebijakan work from Bali diterapkan sehingga jumlah wisatawan domestik bertambah 250 orang. Kemudian kenaikan di tahun berikutnya tidak terlalu signifikan.
Lalu berikutnya adalah terkait peningkatan jumlah pendapatan daerah. Kurang lebih sama seperti jumlah wisatawan, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 karena jumlah wisatawan domestik yang bertambah 250 orang, yang merupakan ASN. Namun di tahun berikutnya, peningkatan atau penambahan pendapatan tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan daerah existing. Bila diresum, berikut ini adalah dampak dari kebijakan work from Bali yang direncanakan pemerintah pusat. Dilihat dari data, terjadi peningkatan baik jumlah wisatawan maupun pendapatan daerah Bali. Namun peningkatan pendapatan yang terjadi masih belum bisa menutup target pendapatan daerah Bali. Oleh karena itu, kita coba yuk nambahin skenario baru di mana kita tambahkan kebijakan baru di mana setiap wisatawan domestik yang hendak berangkat dari Bali diwajibkan untuk melakukan swab test yang diselenggarakan oleh RSUD milik pemerintah Bali. Setelah disimulasikan, didapatkan data berikut. Ternyata, pendapatan daerah Bali meningkat cukup signifikan jika diterapkan kebijakan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri kesehatan bisa menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan daerah Bali yang bisa diandalkan di masa pandemi COVID-19 ini. Dari grafik dan data, terlihat bahwa dengan kebijakan wajib melakukan swab test yang diselenggarakan oleh RSUD milik pemerintah Bali, akan memberikan tambahan pendapatan yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah pusat Work from Bali dengan 25% ASN. Dari penelitian ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang baik untuk pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan Work from Bali memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah Bali, tetapi nilainya tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang, khususnya kajian resiko, karena dengan program tersebut, ada potensi terjadinya penyebaran pandemi COVID-19. Kemudian, kebijakan wajib swab test dari fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah Bali bisa menjadi opsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari industri kesehatan. Dan yang terakhir, untuk solusi terekstrim, mungkin pemerintah Bali bisa membuat wisata isolasi mandiri bagi para penderita COVID. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik kembali akan wisata Bali. Tapi, hal ini juga harus melakukan kajian risiko terlebih dahulu untuk mengetahui dan mempertimbangkan risiko-risiko apa saja yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman metodenya. Semoga bisa menjadi ilmu baru ya bagi kita semua. Thank you. Selamat malam Pak Imam, saya Rati dari kelas H20 Peminatan Marketing Malam. Malam ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Analitika Bisnis. Di tugas ini kami diminta untuk melakukan 3 analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis preskriptif optimalisasi menggunakan satu case, dan analisis preskriptif simulasi menggunakan satu case yang berbeda lainnya. Saya akan mulai dengan case pertama. Tujuan dari analisa ini adalah membantu Tom, seorang pemimpin organisasi non-profit bernama Friends of the Manatees, untuk mengalokasikan dana yang diterima melalui donasi. Dilatar belakangi oleh The Friends of the Manatees ini merupakan organisasi non-profit untuk melindungi kelestarian duyung. Ikan duyung sebenarnya tidak terancam punah dan tidak punya natural enemy. Akan tetapi semakin ke sini, habitatnya terancam oleh kegiatan manusia dan ditemukan banyak duyung yang mati karena tertabrak kapal motor. Sehingga legislatif dari Amerika berinisiatif untuk melakukan vote untuk melindungi habitat dari duyung dan mengatur mengenai penggunaan transportasi kapal motor. Tentu saja hal ini disambut baik dengan Tom, dan kebetulan Tom juga menerima donasi sebesar 300.000 US dollar. Tom ingin memanfaatkan donasi sebesar 300.000 US dollar untuk mengiklankan tentang vote pelestarian duyung ini, dengan tujuan Tom dapat meningkatkan awareness dari publik, dan publik juga dapat mendorong
the voters untuk mendukung pelestarian duyung ini. Jadi tujuan analisanya adalah membantu Tom mengalokasikan dana $300.000 untuk pengiklanan pelestarian duyung. Ya, saya akan menjelaskan untuk workflow analisisnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di analisa ini dilakukan dua analisa. Yang pertama adalah descriptive analysis, untuk melihat lebih detail hal-hal yang dihadapi oleh Tom, kemudian dilakukan preskriptif optimalisasi untuk untuk memaksimalkan impact rating dari iklan yang diharapkan oleh Tom tanpa melebihi $300.000. Nah, di preskriptif optimalisasi ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, penentuan decision variables, yaitu penentuan iklan mana saja yang sebaiknya dipasang oleh Tom untuk meningkatkan impact rating. Nah, yang kedua, objective function, yaitu apa yang ingin dimaksimalkan. Dalam hal ini, yang ingin dimaksimalkan adalah impact rating dari pemasangan iklan. Dan yang ketiga adalah constraints. Constraints adalah batasan-batasan yang ditentukan untuk penanalisis. Batasan-batasan ini beragam, bisa karena keterbatasan teknologi atau bisa juga karena peraturan atau permintaan manajerial. Dalam analisa ini, constraint ditentukan oleh Tom karena Tom ingin ada iklan-iklan yang dipasang secara minimal dan maksimal. Selain itu, constraint-nya adalah dana anggaran yang tersedia sebesar $300.000 dan constraint lainnya adalah decision variable harus dalam bentuk integer, tidak boleh dalam bentuk pecahan, karena iklan tidak mungkin dipasang dalam bentuk pecahan. Akan tetapi, decision variable dalam bentuk integer ini memiliki kekurangan, salah satunya adalah dianggap tidak terlalu optimal karena tidak bisa memaksimalkan seluruhnya. Sehingga pada saat dilakukan menggunakan solver, analisis preskriptif optimalisasi menggunakan solver, maka hanya terdapat answer receipt report, tapi untuk sensitivity report dan limit report tidak bisa dilihat. Akan tetapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena penurunan nilai optimalisasinya hanya sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai descriptive analysis yang dapat saya lihat. Dapat dilihat di tabel bahwa tiap-tiap iklan memiliki unit cost dan unit impact rating yang berbeda dengan ketentuan jumlah minimal amount. Nah, dapat dilihat jumlah minimal amount terbesar adalah radio, dan untuk unit cost tertinggi dengan unit impact rating tertinggi adalah dari evening TV spot, yaitu diperlukan unit cost $3.500 dan akan menghasilkan unit impact rating sebesar 100. Dari tabel ini juga kita bisa melihat apabila Tom memasang iklan sesuai ketentuan minimalnya, maka dibutuhkan biaya $232.950 dan total unit impact ratingnya akan didapatkan sebesar 13.115. Dari jumlah ini dapat dilihat bahwa masih ada nilai yang dapat dimaksimalkan karena Tom sebenarnya memiliki anggaran sebesar $300.000. Itulah sebabnya saya melakukan preskriptif optimalisasi menggunakan software Excel dan memanfaatkan add-ins dari yaitu solver. Dapat dilihat bahwa di bagian ini adalah row untuk batasan minimal yang diharapkan oleh Tom. Tiap-tiap koran harus memasang seperti ini. Lalu di bawahnya adalah batasan maksimal yang diharapkan oleh Tom, di mana untuk daily paper tidak boleh melebihi dari 48 kali, untuk Sunday paper tidak boleh lebih dari 8 kali, untuk daytime TV spot tidak boleh lebih dari 84 kali, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini adalah dataset dan model yang digunakan dalam preskriptif optimalisasi. Dapat dilihat bahwa constraint-nya ada beberapa. Yang pertama, constraint-nya bahwa total unit cost yang digunakan tidak boleh melebihi dana yang tersedia, yaitu $300.000.
Selanjutnya, apabila mengikuti ketentuan minimal dari Tom, iklan yang dapat dipasang minimal 206 dan maksimal iklan yang dapat dipasang adalah 498. Sehingga jumlah total iklan yang dipasang harus berada di antara 206 dan 498. Kemudian, untuk whole page daily paper, Tom menginginkan pemasangan setidaknya 3 kali dalam seminggu selama periode voting yaitu 4 minggu. Tetapi Tom juga ingin pada minggu terakhir dipasang full page di daily paper, sehingga diasumsikan bahwa whole page daily paper hanya dipasang selama 3 minggu pertama, dan full page daily paper dipasang full 6 hari di minggu terakhir. Untuk sebagai informasi tambahan, daily paper ini ada 2 koran yang memang banyak dibaca oleh warga Florida. Lalu Tom tidak ingin iklan half page dan full page dipasang di saat yang bersamaan. Lalu untuk Sunday paper, Tom ingin di minggu terakhir dipasang iklan full page, tetapi tidak ada ketentuan minimum untuk half page. Lalu selanjutnya Tom ingin untuk pemasangan iklan baik daytime dan evening TV spot masing-masing adalah setiap hari sebanyak minimal 1 kali, sehingga didapatkan satu iklan dikali 4 minggu dikali 7 hari minimal 28 iklan, sedangkan untuk daytime TV spot Tom memaksimalkan maksimal di 3 kali penayangan, sehingga dikalikan 3, 28 kali 3 didapatkan 84, dan untuk evening TV spot dia maksimalkan 2 kali penayangan, sehingga 28 kali 2 sama dengan 56. Untuk highway billboard, sebenarnya ada 10 billboard yang bisa dipasang, akan tetapi Tom ingin memasang di 3 kota berbeda, sehingga minimal 3 billboard, maksimal 10 billboard. Untuk iklan di radio, Tom ingin minimal 2 kali pengiklanan dan maksimal 5 kali pengiklanan untuk masing-masing tipe iklan, sehingga didapatkan minimal 56 dan maksimal 140. Nah, ini maksudnya Tom ingin pemasangannya setiap hari selama 4 minggu. Lalu, Tom juga ingin memasang iklan di majalah mingguan. Majalahnya ada 3. Tom ingin setidaknya masing-masing majalah memasang iklan full page, tetapi bisa kalau lebih dari itu pun tidak masalah, seperti itu. Dan maksimal pemasangan iklan di majalah, baik untuk full page dan full page juga diakumulasi adalah 12, karena 4 minggu dikali 3 jenis majalah. Lalu, yang tadi saya sebutkan adalah sebagai constraint, dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, constraint untuk decision variable dalam bentuk integer, karena tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Setelah dimasukkan ke dalam solver, didapatkan bahwa untuk optimalisasi maksimal yang ingin dicapai adalah optimalisasi unit impact rating, sehingga ini adalah hasilnya 23.485 merupakan nilai impact rating yang dapat dioptimalkan. Dengan ketentuan Tom memasang iklan sebanyak 36 kali di whole page daily paper, 12 kali di full page daily paper, 6 kali di half page Sunday paper, 2 kali di full page Sunday paper, 28 kali di daytime TV spot, 28 kali di evening TV spot, memasang di 7 billboard, dan untuk iklan di radio sebanyak 140 kali, whole page magazine 9 kali, dan full page magazine sebanyak 3 kali. Nah, unit cost yang dihabiskan tidak mencapai 300.000 US dollar. Dapat dilihat dari penyerapan anggarannya, dari anggaran 300.000 US dollar, Tom bisa memakai 299.850. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 100% dana sudah terserap. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa sebenarnya constraint yang dibatasi oleh Tom, padahal sebenarnya bisa dimaksimalkan. Menurut analisa, saya membandingkan unit cost dibagi unit impact rating untuk mendapatkan sebenarnya 1 unit impact rating membutuhkan
satu unit impact rating membutuhkan berapa dolar, seperti itu. Didapatkan bahwa yang paling murah adalah iklan di radio dengan rasio satu unit impact rating dari iklan di radio hanya butuh 3,33 US dollar. Begitupun untuk yang 15 detik. Tapi untuk yang 30 detik, satu unit impact rating membutuhkan 5,45 US dollar. Jadi sebenarnya konsten radio masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dioptimalkan oleh Tom, yaitu sebenarnya Tom tidak perlu hanya membatasi sampai 5 kali, karena sebenarnya dia bisa mendapatkan manfaat lebih dari itu. Selanjutnya, apabila Tom ingin meningkatkan jumlah penayangan evening TV ads, sejauh ini penayangan evening TV ads hanya sampai maksimal 2 kali penayangan selama 28 hari, selama 4 minggu. Dengan asumsi Tom menjadikan 3 kali penayangan setiap hari, sehingga jumlahnya adalah menjadi 84. Akan tetapi, hal ini tidak efektif karena unit cost-nya akan melebihi anggaran sebesar 428.950 dan total unit impact rating-nya hanya 18.715. Lebih efektif apabila menggunakan hasil optimalisasi dari solver. Dapat dilihat percentage di bawahnya, saya bandingkan dengan minimal condition, penyerapan anggarannya akan mencapai 84,14%, sedangkan impact-nya hanya menaikkan impact sebesar 42,7%. Selanjutnya, apabila Tom ingin melipat gandakan iklan di radio, akan seberapa banyak keuntungannya? Dengan asumsi masing-masing iklan saat ini hanya maksimal 140. Apabila dikalikan 2, yaitu sebanyak 280, maka total cost yang dibutuhkan melebihi anggaran, yaitu 333.750 US dollar, akan tetapi total unit impact rating-nya didapatkan sangat besar, yaitu 35.515. Dibandingkan dengan kondisi minimal, akan ada penambahan sebesar 43,27%, tetapi unit impact rating-nya mencapai 170,8%. Sebenarnya, hal ini menunjukkan bahwa radio bisa dimanfaatkan dengan baik, akan tetapi kembali lagi, adanya anggaran dana yang hanya 300.000 US dollar dan tidak bisa digunakan lebih dari itu. Selanjutnya, final recommendation untuk kondisi ini adalah untuk maksimal, jadi berdasarkan analisa, saya memilih untuk memaksimalkan di iklan radio. Dengan asumsi meminta Tom agar menaikkan impresi layanan iklan di radio menjadi maksimal 7 kali dalam sehari, yang sebelumnya hanya 5 kali dalam sehari. Apabila Tom setuju dengan hal ini, dengan menaikkan iklan di radio sampai 7 kali dalam sehari, Tom bisa mendapatkan total unit impact rating yang jauh lebih besar dibandingkan solver. Kalau solver tadi hanya 23.000 sekian untuk total unit impact rating-nya, dengan total unit cost-nya hampir 300.000 US dollar, tetapi apabila Tom setuju untuk menaikkan siaran iklan radio sampai 7 kali dalam sehari, maka Tom bisa mendapatkan impact rating 27.115 dan total unit cost hanya 295.950 US dollar, tidak mencapai 300.000 US dollar. Dibandingkan dengan kondisi minimal, kondisi ini bisa menaikkan anggaran sebesar 27,04% dibandingkan kondisi minimal, tetapi unit impact rating-nya totalnya bisa mencapai 106,75%. Hal ini berarti lebih dari 2 kali lipat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai case kedua. Di case kedua ini, saya diminta untuk melakukan preskriptif simulasi. Saya mengambil tema pariwisata dengan mengambil tempat di Jogja. Pada saat pandemi seperti ini, perekonomian Jogja mengalami kontraksi sampai 6,74%. Di samping memang seluruh dunia, termasuk Indonesia, juga mengalami krisis ekonomi. Lalu, dampak ekonomi ini di Jogja berpengaruh terhadap sektor yang diunggulkan di Jogja, yaitu sektor pariwisata.
dan ditunjukkan dengan adanya penurunan wisatawan, di mana pada tahun 2019 ada 4,3 juta jiwa wisatawan, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 1,3 juta jiwa. Penyebab penurunan ini beragam. Di antaranya adalah objek wisata memilih untuk berhenti beroperasi karena adanya kondisi pandemi, lalu wisatawan masih khawatir untuk bepergian selama pandemi, dan adanya kebijakan PPKM, yaitu kebijakan pembatasan mobilitas dari masyarakat. Nah, selain itu terdapat faktor-faktor lainnya. Meskipun memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya, salah satunya dengan cara vaksinasi untuk untuk memperkuat imun tubuh sehingga dapat menekan positivity rate. Nah, tujuan dari analisa ini adalah saya akan melakukan dua analisa, yaitu causal loop diagram dan Stokes flow diagram. Tujuannya agar untuk melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang kemungkinan bisa dilakukan, termasuk dari pemerintah atau saran kebijakan bagi pemerintah, dan disimulasikan untuk melihat dampaknya selama beberapa tahun ke depan. Saya ambil waktu penerapan adalah dari tahun 2021 dengan data yang terakhir saya ambil di tahun 2020 sampai tahun 2031. Saya akan melihat dalam waktu 10 tahun. Apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan di tahun ini akan memiliki dampak yang baik ke depannya. Yang pertama, mengenai analisa causal loop diagram. Di dalam analisa causal loop diagram terdapat beberapa variabel-variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Variabel utamanya adalah jumlah wisatawan di Jogja, dengan variabel yang mendukung adalah peningkatan jumlah wisatawan dan penurunan jumlah wisatawan. Di dalam causal loop diagram, selain variabel juga terdapat hubungannya yang dapat disebut sebagai notasi positif atau negatif. Nah, untuk penentuan positif atau negatifnya dapat dilihat apabila positif itu artinya karena causal loop diagram ini adalah hubungan sebab akibat, maka apabila positif artinya sebab A menyebabkan penambahan pada B, atau A dan B memiliki perbandingan lurus, perbandingan searah. Sedangkan negatif berarti A menyebabkan penurunan pada B atau A mengurangi B, dan A dan B berbanding terbalik. Dalam hasil analisa yang saya lakukan, saya melihat hubungan antara jumlah wisatawan di Jogja dengan peningkatan jumlah wisatawan dan penurunan jumlah wisatawan, serta hal-hal yang menyebabkan bisa terjadi peningkatan dan penurunan jumlah wisatawan. Pertama, untuk analisa causal loop diagramnya sendiri, dapat dibaca adalah peningkatan jumlah wisatawan akan menambah jumlah wisatawan di Jogja, sehingga positif. Lalu jumlah wisatawan di Jogja akan mengakibatkan peningkatan jumlah wisatawan, sehingga positif juga. Selanjutnya, jumlah wisatawan di Jogja akan menambahkan jumlah penurunan wisatawan, karena jumlah wisatawan di Jogja dan penurunan jumlah wisatawan berbanding lurus. Akan tetapi, peningkatan penurunan jumlah wisatawan akan mengakibatkan pengurangan jumlah wisatawan di Jogja, karena jumlah wisatawan di Jogja dan penurunan jumlah wisatawan berbanding terbalik, sehingga tandanya negatif. Apabila kita dapat lihat di sini ada tanda R dan B, hal ini menunjukkan bahwa untuk bagian kiri adalah hubungannya causal loop reinforcing, sedangkan untuk bagian yang kanan hubungannya adalah causal loop balancing. Perbedaannya dapat kita lihat, causal loop disebut balancing ketika ada notasi negatif berjumlah ganjil. Tetapi apabila tidak ada notasi negatif atau berjumlah negatifnya genap, maka akan termasuk ke dalam reinforcing. Kemudian dari sini dapat dilihat juga bahwa ada variabel-variabel lain yang mengakibatkan peningkatan jumlah wisatawan, yaitu kebijakan pariwisata dari pemerintah serta laju vaksinasi.
Sedangkan hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap penurunan jumlah wisatawan adalah kebijakan PPKM dan positivity rate atau laju positif. Nah, kebijakan PPKM tidak berkaitan dengan positivity rate, tapi kebijakan PPKM ini langsung berkaitan dengan penurunan jumlah wisatawan. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kebijakan PPKM ini mengatur diantaranya adalah pembatasan mobilitas, sehingga ketika kebijakan PPKM dilakukan, maka akan terjadi penurunan jumlah wisatawan secara signifikan. Selanjutnya, saya melakukan analisa stocks and flow diagram. Baik analisa stock and flow diagram dan analisa causal loop diagram, keduanya saya lakukan dengan software Fansim. Dapat dilihat di analisa stocks and flow diagram ini ada beberapa variabel, yaitu yang pertama stocks yang berupa unit, flow yang berupa aliran, hal-hal yang bisa menambah atau mengurangi flow, dan variabel tambahan lainnya yaitu auxiliary. Sebagai analogi, stok merupakan apa yang unit. Jadi seperti air dalam bathtub. Nah, flow ini ada inflow dan ada outflow. Inflow adalah aliran air yang masuk, sedangkan outflow adalah aliran air yang keluar. Sehingga dapat dilihat di sini, inflow-nya adalah peningkatan jumlah wisatawan, stoknya jumlah rata-rata wisatawan di Jogja, dan outflow-nya adalah penurunan jumlah wisatawan. Nah, auxiliary adalah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi perhitungan ini. Akan tetapi, auxiliary tidak akan mempengaruhi stok, tetapi stok dapat mempengaruhi auxiliary. Auxiliary-nya untuk peningkatan jumlah wisatawan yang pertama adalah laju vaksinasi, dan yang kedua adalah kebijakan pariwisata. Untuk laju vaksinasi, saya ambil datanya dari media online, di mana dengan asumsi per bulan Juni sudah ada sekitar 50% warga Jogja yang divaksin. Sedangkan vaksin sendiri dilakukan sejak bulan Januari, sehingga dapat diasumsikan bahwa setidaknya per bulan ada 10% warga Jogja yang divaksinasi. Sedangkan kebijakan pariwisata saya anggap sebagai konstanta, sehingga nilainya adalah 1. Kemudian untuk penurunan jumlah wisatawan, positivity rate adalah 4,8%, dengan asumsi pemerintah Jogja dapat mengatasi pandemi menekan sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu di bawah 5%. Positivity rate yang saya ambil untuk perhitungan ini adalah 4,8%, sesuai dengan rekomendasi WHO, tidak mencapai 5%, dan nilai ini pernah dicapai oleh Jogja pada tahun lalu. Sedangkan untuk kebijakan PPKM, saya anggap sebagai konstanta sehingga nilainya 1. Nah, jumlah rata-rata wisatawan tahun 2020 saya ambil dari media online juga yang menyatakan bahwa di tahun 2020 ada sekitar 1,3 juta pengunjung, 1,3 juta wisatawan, sehingga rata-rata per bulannya adalah sekitar 100.000 sekian. Nah, jumlah sekitar 100.000 sekian yang menjadi initial value di jumlah rata-rata wisatawan Jogja. Selanjutnya, yang akan disimulasikan adalah apakah jumlah rata-rata wisatawan di Jogja ini akan mengalami penaikan atau penurunan setelah adanya kebijakan-kebijakan yang sudah tadi saya sebutkan, yang berupa dalam bentuk auxiliary ini. Hasil analisanya menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut terbukti dapat meningkatkan jumlah rata-rata wisatawan di Jogja per bulannya. Sampai di tahun 2030 bisa lebih dari 200.000 orang mengunjungi Jogja, rata-rata per bulannya. Seperti itu. Lalu yang saya rekomendasikan bagi pemerintah Jogja adalah yang pertama, peningkatan laju vaksinasi. Karena terbukti laju vaksinasi ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke Jogja. Yang kedua, penetapan kebijakan pariwisata seperti paket pariwisata, yang kalau saya baca-baca sebenarnya pemerintah Jogja sendiri juga akan menerapkan hal ini, yaitu berupa paket wisata dengan protokol kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan. Lalu yang ketiga adalah kebijakan PPKM kalau bisa ditiadakan apabila pemerintah dapat menekan jumlah kasus positif
COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jogja, maka kebijakan PPKM tidak perlu dilakukan karena kebijakan PPKM akan langsung menurunkan jumlah pengunjung wisatawan Jogja, meskipun memang dirasa cukup efektif untuk mengendalikan pandemi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Tanuwijaya. Malam ini saya akan mempresentasikan terkait Final Test Business Analytics untuk deskriptif dan preskriptif analysis. Pertama-tama, things to elaborate-nya, key takeaways-nya ada 3, yaitu descriptive analysis untuk case pertama, prescriptive analysis untuk case pertama, prescriptive analysis untuk case kedua, lalu report framework-nya ada objective analysis, workflow-nya seperti apa, output dan bagaimana cara kita menginterpretasikannya, lalu managerial recommendation-nya seperti apa untuk masing-masing case ini. Untuk case pertama, descriptive analysis BKO report, tujuannya pertama adalah kita harus mengelaborate situasi terkini dari BKO dengan big data dari sales report-nya di tahun 2019 yang termasuk sales online, offline, cost, dan profit-nya. Which is analysis ini akan membantu company untuk membuat guidance ke depannya. Nah, workflow analisisnya itu apa sih? Tadi kan kita sudah mendapatkannya, data total penjualannya seperti apa, lalu berikutnya kita bisa membuat tren. Yang pertama-tama saya buat adalah tren kuartal profit berdasarkan kategori dan kota, lalu tren kuartal penjualan offline dan online seperti apa, lalu mulai bisa kita dapatkan profitnya seperti apa, komposisi penjualan offline dan online seperti apa, bahkan sampai ke komposisi COGS dan biaya pengiriman berdasarkan kota dan juga berdasarkan kategori, sehingga kita bisa membuat strategi bisnis agak simpel. Ini insight yang sudah dibodah dengan Microsoft Excel. Insight pertama adalah di tahun 2019 BKO profitnya sekitar 15,5 miliar. Kemudian penjualan offline masih mendominasi di angka 62%. Kemudian COGS itu konsis 72% dari total sales. Delivery cost itu konsis 5% dari total sales. Kemudian dari kategori, furniture memiliki biggest delivery cost dibandingkan kategori lain. Dan juga home supplies yang paling memiliki profit terbesar dan sales terbesar pada 2019. Kemudian yang kedua adalah trend quarternya seperti apa. Kita coba lihat dengan menggunakan software Tableau. Langsung singkat saja, sebenarnya insight yang bisa kita dapatkan adalah area Tangerang merupakan area yang menghasilkan profit terbesar. Sedangkan Bandung yang menghasilkan profit terkecil. Dan juga untuk offline dan online secara tren by kuartal tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, atau bisa kita bilang sama. Lalu yang berikutnya adalah data profit dan sales composition. Karena ini datanya big data sekali, saya coba dapatkan dengan Tableau dan Microsoft Excel. Apa sih yang saya bisa kita dapatkan? Saya langsung singkat saja. Kita bisa temukan Semarang itu merupakan kota dengan komposisi penjualan online terbesar. Sedangkan Tangerang dan Surabaya adalah kota dengan penjualan online terkecil. Lalu yang berikutnya, untuk COGS dan delivery cost, yang bisa kita tangkap dari area ini adalah furniture itu memiliki biggest delivery cost secara nasional sebesar 10% dibandingkan kategori lain. Sedangkan home supplies memiliki biggest COGS 75% dibandingkan oleh kategori lain. Nah, ini saya coba wrap up conclusion dan business recommendation seperti apa. Tadi kita sudah tahu ya, profit selalu menunjukkan tren positif. Kemudian yang kedua adalah biggest profit contribution itu ada di home supply dan Tangerang. Kemudian kota-kota dengan profit terkecil itu ada di Bandung, dan kategorinya adalah office supply, which is kita perlu meningkatkan low profit kategori ini menjadi high profit. Lalu Semarang dengan kota penjualan online terbanyak, kita bisa utilize momentum ini untuk meningkatkan terus penjualan online, tapi penjualan offline tetap di-maintain. Lalu untuk yang kelima, home supplies memiliki biggest cost COGS-nya dan furniture delivery cost-nya, sehingga kita harus membuat cost efficiency project untuk perusahaan. Lalu yang berikutnya untuk analisis, pertama-tama objektif analisisnya case-nya menarik. Kita harus membuat cabang kelima antara di Kota Denpasar atau Palembang, which one is better, di mana yang paling menarik, assuming the 2022 condition is same with 2019 condition after COVID-19 recovery.
So, the workflow analysis kita harus menemukan banyak data. Pertama adalah data harga tanah dan bangunan untuk masing-masing kota, lalu data rumah tangga dan perkantoran, lalu data daya beli dari masing-masing area. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan capital modalnya seperti apa, lalu perhitungan market potensialnya seperti apa. Setelah kita mendapatkan market potensial, baru kita bisa membuat constraint, which is constraint ini akan kita gunakan di Microsoft Problem Solver, which is itu adalah kalkulasi product mix, sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan break-even point terhadap kondisi capital. Yang pertama-tama, capital dan market potential calculation, kita gathering data dulu. Jumlah rumah tangga di kota-kota BKO yang sudah punya, kemudian kita juga punya jumlah rumah tangga di Bali dan Palembang, lalu berapa transaksi penjualannya untuk masing-masing kota yang sudah kita lakukan. Sehingga kita bisa dapatkan penetrasi transaksi penjualan terhadap jumlah rumah tangga, which is itu di average-nya adalah di 0,012%. Dan bisa kita bilang sama juga, kenapa? Karena secara PDRB, masing-masing area ini memiliki jumlah yang sama. Bahkan PDRB untuk Jateng dan Jatim yang merupakan notabene kota terkecil, itu di angka 27 dan 39 juta. Di bawah kota Bali dan kota Palembang. Sehingga persentase ini masih relevant jika kita apply. Which is kemudian kita dapatkan market potentialnya sebesar apa. Langsung ke key takeaways-nya. Pertama-tama 0,012% tadi kita coba apply ke Bali dan Palembang. Kita temukan market potensialnya Bali di angka 132, Palembang di angka 667. Lalu untuk pembangunan 5 hektar, Bali kita membutuhkan capital 730 miliar dengan assume harga tanah dan bangunan 14,6 juta per meter persegi. Kemudian Palembang kita butuh dana 230 miliar. Lalu berikutnya kita menentukan constraint seperti apa. Tadi ya sudah dapatkan maksimum production-nya, rasio production-nya kita juga sudah dapatkan, maksimum COGS-nya 72%, maksimum delivery cost-nya 5%. Lalu kalkulasi tadi kita coba masukkan ke dalam break-even point calculation di problem solver. Lalu kita dapatkan adalah maksimum profit untuk di Bali itu 465 juta per tahun. Produksi maksimumnya 129 dengan mix-nya 41, 44, 44. Nah, cara menentukan batas-batas ini tadi ya, market potensialnya 132. Kalau untuk menentukan COGS dan delivery cost-nya mudah sekali, kita hanya menentukan omset maksimumnya berapa berdasarkan capacity maksimumnya tadi. Lalu dengan menggunakan persentase COGS berapa persen dan delivery cost berapa persen, sehingga kita bisa menentukan constraint maksimumnya harus berapa. Nah, oleh karena itu, kita bisa bilang bahwa sebenarnya proyek ini tidak dapat dilanjutkan. Mengapa? Karena dengan total 130 miliar, kita tidak bisa menemukan break-even point yang terlalu lama. Berbeda halnya dengan Palembang. Palembang kita bisa menemukan maksimum profitnya di angka 2,3 miliar per tahun, produksi 654, dan produksi mixnya seperti ini. Nah, dengan menggunakan capital 230 miliar, kita bisa mendapatkan DP 98 tahun untuk proyek ini. Nah, konklusi dan business recommendation-nya seperti apa sih? Kita sudah tahu tadi ya, Palembang mempunyai angka BEP yang lebih make sense ketimbang Denpasar. Namun pertimbangannya adalah dengan menggunakan output 5 hektar, kita perlu mengconsider ini. Kenapa? Karena sekarang era digitalisasi, dan kita bisa mereduce outlet yang sangat besar tersebut, dan kita bisa mengalihkan budgetnya untuk promosi atau digitalisasi. Sehingga bisa kita bilang, untuk kedua area ini dengan harga yang segitu, kita tidak bisa memiliki BEP yang sangat baik. Nah, yang case kedua, untuk prescriptive simulation untuk culinary industry. Objektif analisisnya, karena di tahun 2019 kita mengalami, 2020 kita mengalami COVID-19 pandemi, industri makanan dan minuman Indonesia mengalami penurunan secara GDP atau PDB. Sehingga pemerintah Indonesia harus mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung industri ini. Nah, tujuan dari analisis ini adalah kita ingin mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi dan akan terpengaruh terhadap GDP di culinary industri ini. Nah, workflow-nya adalah, pertama kita harus mencari pencarian tujuan kausalnya, causal loop diagramnya, yaitu neraca perdagangan industri kuliner Indonesia. Lalu kita mencari faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satu contohnya adalah import bahan baku.
kemudian faktor yang mempengaruhi PDB industri kuliner secara keseluruhan, lalu pencarian kebijakan pemerintah untuk industri kuliner ini. Nah, untuk yang faktor PDB industri kuliner bisa kita breakdown lagi. Kita bisa mencari tahu pencarian faktor yang mempengaruhi konsumsi dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, tahapan saya berikutnya adalah kita bisa membuat causal loop diagramnya seperti apa. Lalu kita bisa menentukan polarisasi dari variabelnya, beserta kategorinya, dia masuk reinforcement atau balancing. Nah, ini contohnya untuk causal loop diagram, saya coba jabarkan. Yang pertama di tengah ini adalah neraca perdagangan industri kuliner Indonesia. Lalu cara membacanya adalah, dengan neraca perdagangan industri kuliner Indonesia ini kita bisa membuat beberapa investasi, yakni investasi vaksinasi, digitalisasi, maupun investasi penerapan insentif. Dan yang keempat adalah investasi infrastruktur bahan baku. Nah, dari neraca perdagangan industri kuliner Indonesia, salah satu faktor yang mempengaruhi negatifnya adalah impor bahan baku, karena kita harus membeli. Nah, dengan adanya investasi infrastruktur bahan baku, diharapkan ini bisa mempengaruhi pengurangan impor kita bahan baku, sehingga otomatis kita juga bisa mengurangi dampaknya terhadap neraca perdagangan industri kuliner Indonesia. Begitulah cara membacanya, dan ini termasuk dalam kategori balancing. Sedangkan untuk kategori reinforcement, salah satu contohnya adalah dengan pemberian investasi vaksinasi COVID, kita mengetahui ya bahwa COVID itu membuat impact negatif terhadap jumlah konsumsi kuliner di Indonesia. Lalu yang kedua, investasi digitalisasi. Kita bisa meningkatkan konsumsi offline dan online kuliner di Indonesia, sehingga akan mempengaruhi positif terhadap jumlah konsumsi kuliner nasional, termasuk ekspor. Nah, dengan loop yang di sini, kita bisa mengetahui bahwa jumlah konsumsi kuliner Indonesia ini mempengaruhi PDB Indonesia. Dan PDB Indonesia ini akan mempengaruhi positif terhadap neraca perdagangan industri kuliner. Dan inilah yang saya sebut dengan looping reinforcement. Jadi beda ya antara looping reinforcement dan looping balancing. Begitulah cara membaca causal loop diagram ini. Nah, dari causal loop diagram ini, apa sih bisnis rekomendasi yang bisa saya berikan? Pertama, kita harus mengetahui akurat data mengenai variabel dan impact-nya. Kemudian fokus kepada investasi, khususnya untuk mengimprovisasi kulineri GDP. Fokus terhadap pengurangan import, karena itu balancing loop. Dan juga fokus terhadap COVID-19 policy, karena ini kita harus mengurangi balancing loop-nya. Dan mencoba ekspansi variabel dan faktor yang diberikan terhadap causal loop diagram ini. Kemudian yang kedua, untuk objektif analisis yang kedua yaitu stock flow diagram, mencoba mengikuti background yang sama dengan causal loop diagram tadi. Stock flow diagram ini fokus untuk mencoba mengkalkulasi secara kuantitatif angka yang kita dapatkan seperti apa sih GDP-nya berdasarkan variabel-variabel tadi. Nah, saya menggunakan bantuan software Fansim. Untuk workflow analisisnya, pertama kita harus mengetahui PDB Indonesia current seperti apa, lalu kita harus mengetahui tujuan single stock flow diagramnya seperti apa, lalu mencari faktor-faktor yang sudah kita tentukan tadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seperti apa, faktor yang mengurangi konsumsi seperti apa, sehingga kita bisa membuat stock flow diagramnya dan bisa mendapatkan angka simulasinya dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Nah, ini contoh untuk stock flow diagram maksud saya. Untuk stock flow diagram ini, pertama-tama kita bisa menentukan industri makanan dan minuman restoran. Dan ini yang kita cari ya. Dan faktor-faktor yang menentukan apa aja sih? Ada 6 di sini. Pertama adalah PDB 2020, kita harus masukkan sebesar 5,780218 miliar. Lalu yang kedua, rate pertumbuhan new case di Indonesia, which is akan mempengaruhi penurunan jumlah konsumsi, sebesar 5%. Rate peningkatan harga makanan sebesar 2,4%, minus ya. Kemudian untuk rate yang positif, yaitu rate pertumbuhan jumlah penduduk 1,25%. Rate vaksinasi 2,4%, pengaruhnya terhadap jumlah konsumsi. Kemudian rate digitalization, untuk kebijakan digitalization di angka 2%. Nah, untuk referensi-referensinya bisa dilihat pada laporan Word saya. Nah, kemudian setelah kita menentukan variabel tadi, kita mencoba melakukan simulasi
oh ternyata dengan variabel-variabel tersebut kita bisa dapatkan industri makanan dan minuman secara PDB-nya dari tahun 2021 sampai 2030 akan mengalami peningkatan. Otomatis ini karena peningkatan jumlah rate-nya variabelnya tadi lebih besar ya ketimbang penurunan karena Indonesia sudah mulai melakukan contohnya salah satu vaksinasi, kemudian jumlah penduduk tambah banyak, lalu juga digitalization infrastrukturnya makin diperbagus oleh pemerintah kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini output saja, salah satunya dalam bentuk tabel, yang kalau tadi dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel angkanya seperti apa sih? Nah, bisa kita dapatkan nih ya, untuk peningkatannya per tahun seperti apa, salah satu contohnya di angka 330,629 miliar rupiah, walaupun akan mengurangi 150,286 miliar rupiah di tahun 2021. Ini adalah cara membaca sampai kita menemukan angka terakhir di tahun 2030. Nah, untuk conclusion-nya dan business recommendation-nya seperti apa? Pertama, kita harus make sure execution-nya akan berjalan dengan smooth, termasuk angka-angka yang ada di dalamnya. Jadi kita harus mencoba meng-enrich variabel dan impact-nya, dan variabel kausalnya seperti apa. Lalu, rasanya kita perlu fokus terhadap COVID-19, karena apa? Karena vaksinasi dari COVID-19 ini memiliki dampak paling positif. Sebaliknya, di angka pengurangan COVID-19 ini juga merupakan biggest impact terhadap Indonesia culinary GDP. Seperti itu untuk penggunaan stock flow diagram. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih kepada Pak Imam dan juga Pak H20. Terakhir kata-kata dari saya adalah the best marketing doesn't feel like marketing, which is ketika saya mencoba mempresentasikan ini, saya sama sekali tidak mencoba untuk mempromosikan apapun, namun murni untuk final task saya. Terima kasih Pak Imam, sehat selalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam. Saya Sheryl Nevidia dari kelas H20 ingin mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dari dua soal yang sudah diberikan. Pada malam ini saya akan mempresentasikan dulu case 3 yang saya pilih, yaitu the Big HO case, kemudian akan dilanjutkan dengan case kedua, di mana saya memilih bidang pariwisata untuk simulasi kebijakan prescriptive simulation. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan review singkat mengenai Big HO case ini. Jadi, Big HO itu memperluas bisnisnya ke Indonesia sejak tahun 2017. Pada awal tahun 2019, mereka membuka 4 lokasi di wilayah berikut, yaitu Tangerang yang melayani Jabodetabek, Bandung melayani Jawa Barat, Semarang melayani Jawa Tengah, dan Surabaya yang melayani Jawa Timur. Kemudian Big HO ini mengkategorikan produk mereka ke dalam 3 kategori, yaitu furniture, perlengkapan rumah, dan perlengkapan kantor. Besaran total penjualan offline, online, HPP, dan ongkos kirim selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel Big HO yang ada di soal yang diberikan. Jadi ada lampiran Excel, produk itu akan dikirim sehari setelah tanggal penjualan. Nah, proporsi biaya pengirimannya itu adalah 5% dari jumlah per penjualan, dan Big HO ingin mengembangkan usahanya pada 2022 dengan asumsi ekonomi sudah pulih dari pandemi COVID-19. Jadi dari data yang sudah dimiliki, berikut adalah tujuan akhir dari penelitian. Jadi yang pertama itu adalah menyajikan analisis singkat untuk bisnis Big HO melalui analisa descriptive visualization. Kemudian untuk yang kedua, saya memilih pertanyaan yang nomor 1, yaitu apakah mereka harus membuka cabang kelima di Denpasar atau di Palembang. Toko baru ini akan membutuhkan area sekitar 5 hektar, yaitu 3 hektar untuk bangunan toko dan 2 hektar untuk area parkir. Untuk pertanyaan yang ini nantinya akan dianalisa melalui metode prescriptive optimization. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai descriptive visualization analysis. Jadi, yang ingin saya jelaskan di sini itu adalah workflow-nya. Workflow yang saya buat itu, yang pertama itu adalah membuat template baru dari data mentah yang sudah diberikan. Jadi, data mentahnya ini dari Excel.
Kemudian setelah itu melakukan kategorisasi data berdasarkan total sales, COGS, shipping cost, dan juga profit untuk tiap kota. Jadi di sini itu saya juga mengolah data menggunakan Microsoft Excel, kemudian mengelompokkan datanya juga langsung ke berbagai kategori, dari mulai tanggal, bulan, kemudian shipping date, arrival, kota, market region, kategori, total sales offline, total sales online, COGS, shipping cost, dan profit. Gitu. Tapi untuk yang 4 komponen ini memang yang paling penting memang. Kemudian setelah itu datanya dikelompokkan menggunakan pivot, sehingga informasi yang dibutuhkan itu lebih mudah untuk difilter. Kemudian langkah keempat itu adalah memulai analisa deskriptif dari pivot yang sudah tersedia dengan membuat grafik. Kebetulan di laporan saya menggunakan Power BI yang infonya itu adalah mengenai total penjualan, COGS, shipping cost, dan total profit untuk tiap kategori produk. Jadi dari mulai home supplies, office supplies, dan furniture. Kemudian juga total penjualan offline, penjualan online, dan juga profit di semua wilayah, yaitu di Tangerang, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Kemudian menganalisa data untuk menentukan kesimpulan dan memberikan rekomendasi bisnis atau rekomendasi manajerial. Nah, ini adalah output dari pivot table yang sudah saya buat. Jadi kalau kita lihat di sini, itu ada row untuk masing-masing kota ya. Masing-masing kota kemudian di breakdown berdasarkan tiap kategori produk. Kemudian ada juga total sales di tiap kota dan tiap kategori produk. Berikut juga shipping cost, COGS, dan juga profit. Jadi dengan pivot dengan kategori ini, pengkategorian tabel ini, yang ini juga saya tuangkan dalam pivot, itu memudahkan sebenarnya untuk membuat diagram yang selanjutnya ada di sini. Jadi dari diagram ini bisa dilihat bahwa dari 3 kategori, yaitu home supplies, furniture, dan office supplies. Home supplies itu memiliki tingkat penjualan yang paling tinggi sebesar 35 miliar rupiah, sekitar 35 miliar rupiah. Kemudian diikuti oleh furniture sebesar 22 miliar rupiah. Dan juga yang terakhir itu adalah office supplies sebesar 10 miliar rupiah. Sebenarnya tingkat penjualan itu berbanding lurus ya dengan tingkat profit yang dihasilkan. Jadi kalau kita lihat di tabel yang sebelah kanan gitu, jadi dengan total sales yang paling besar itu juga menghasilkan profit yang paling besar. Dan di sini yang menghasilkan profit paling besar itu adalah home supplies di angka 7,7 miliar. Kemudian untuk di diagram yang ini, di sini saya mengelompokkan di Power BI itu berdasarkan kota. Jadi di masing-masing kota itu kita bisa lihat total sales, total profit, kemudian sales-nya itu sendiri di breakdown dari sales online dan juga sales offline-nya. Kalau kita lihat secara visual, area Tangerang itu yang melayani wilayah Jabodetabek menunjukkan total penjualan yang paling tinggi dibandingkan 4 wilayah lainnya. Dan bisa dibilang juga kalau sales offline itu masih lebih banyak dibandingkan sales online di semua wilayah. Jadi dari diagram ini kita bisa lihat kalau perbandingan antara sales offline dan sales online itu lumayan ya, hampir 50-50 semua. Kemudian kita masuk ke saran dan kesimpulan dari analisa deskriptif ini. Jadi berdasarkan analisa yang telah saya lakukan dari mulai pengolahan data, berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi bisnis yang saya usulkan. Yang pertama itu, profit paling besar itu berasal dari penjualan home supplies di wilayah Tangerang. Kemudian profit paling kecil itu berasal dari penjualan office supplies di wilayah Bandung. Jadi next step-nya itu kita bisa melakukan analisa secara lebih mendalam mengenai penyebab penjualan office supplies paling sedikit. Kemudian menyusun strategi bisnis untuk memaksimalkan penjualan di tiap area, terutama di wilayah Bandung ya, karena Bandung itu yang paling sedikit total sales-nya. Kemudian COGS yang paling besar itu dimiliki oleh kategori home supplies. Jadi perlu dilakukan analisa lebih mendalam lagi untuk bisa mengurangi COGS agar profit bisa lebih maksimal.
Lalu kemudian shipping cost yang paling besar itu dimiliki oleh kategori furnitures. Jadi mungkin bisa diberikan opsi tambahan kepada konsumen. Kalau saran dari saya, sekarang itu ada metode namanya click and collect. Jadi konsumen itu bisa melakukan pembelian dulu secara online, melakukan order, tapi barangnya itu bisa diambil sendiri di toko atau gudang atau di spot-spot tertentu yang memang sudah di-appoint oleh toko gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah Tangerang adalah kota dengan penjualan online dan offline terbesar. Oleh karena itu juga harus dilakukan analisa secara lebih mendalam agar penjualan online di kota-kota lain itu bisa meningkat sebanyak kota Tangerang. Oke, kemudian masuk ke prescriptive optimization analysis. Jadi kalau untuk prescriptive optimization ini, saya akan mencoba menentukan pilihan investasi untuk pembukaan toko baru. Lokasinya itu antara dua, Palembang atau Denpasar. Kalau di Palembang nantinya akan melayani Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Kalau untuk di Denpasar itu akan melayani wilayah Bali secara keseluruhan. Ini adalah workflow yang saya gunakan untuk melakukan analisa prescriptive optimization ini. Yang pertama itu adalah mencari data jumlah rumah tangga di masing-masing area. Jadi di area yang nantinya akan menjadi target market antara dua store, kemudian sambil mencari harga rata-rata tanah dan bangunan di wilayah Denpasar dan Palembang. Kemudian setelah itu menghitung potensial market di Bali dan Palembang. Jadi dari data jumlah rumah tangga ini kita bisa menghitung estimasi potensial market baik di dua kota, kemudian juga mencari budget maksimum untuk pembukaan toko baru. Jadi di sini juga saya mencari referensi dari beberapa website yang mencantumkan harga tanah dan bangunan. Jadi harga tanah kemudian ditambah dengan biaya pembangunan di masing-masing wilayah. Kemudian setelah itu melakukan perhitungan constraint dan jumlah maksimum produksi sebagai batasan untuk berapa sih profit nantinya yang bisa diterima oleh perusahaan untuk pemilihan pembukaan toko. Simpelnya seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke kalkulasi untuk total produksi maksimum. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini saya di tabel yang atas itu memasukkan informasi mengenai jumlah perkiraan rumah tangga di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Tangerang, kemudian total transaksi penjualan dan presentasenya. Ini berdasarkan data yang ada kalau untuk total transaksi penjualan ya. Jadi kalau perkiraan jumlah rumah tangga itu berdasarkan referensi dari website, kemudian kita menghitung persentase rata-rata dari 4 wilayah ini. Nah, kita dapat presentasinya itu adalah 0,011%. Gitu. Nah, kemudian untuk menghitung total produksi maksimum, total harga tanah dan bangunan di Denpasar dulu. Jadi kita masukkan tuh yang presentase 0,011-nya di Bali, perkiraan jumlah rumah tangganya itu 1.028.260, kemudian kita mendapatkan angka 111. Ini untuk total maksimum production. Nah, kemudian untuk harga tanah dan bangunan itu berdasarkan referensi dari berbagai website, saya mematok di harga 6,8 juta. Kemudian untuk menghitung modal awal yang dibutuhkan untuk membangun store baru dengan luas 5 hektar, itu adalah sekitar 340 miliar rupiah. Nah, untuk yang Palembang ini, untuk yang presentasi yang tadi itu dikali dengan perkiraan jumlah rumah tangga, di sini saya menggunakan angka 9.500.000 karena data yang saya dapat sebenarnya ini juga bukan data yang jumlahnya pasti ya, karena agak sulit ternyata menemukan data real dari 3 provinsi, karena kan dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan, jadi saya menggunakan estimasi dari data yang saya dapatkan saja. Nah, kemudian total maksimum produksinya itu ada 1.024 unit. Kemudian kita menghitung harga tanah dan bangunan di Palembang, itu sebesar 4,2 juta per meter persegi. Itu adalah referensi dari rata-rata harga di website. Jadi modal awal yang dibutuhkan untuk membangun itu adalah sekitar 210 miliar rupiah. Jadi setelah ini kita akan menghitung constraint.
Nah, sebelum menghitung constraint di sini saya mensisipkan tabel. Di sini ada presentasi COGS terhadap sales yang sudah ada sebelumnya, kemudian presentasi shipping cost terhadap sales. Jadi kalau untuk COGS itu 72%, kemudian kalau untuk shipping cost itu 5%. Nah, untuk penentuan constraint-nya saat menggunakan solver, tadi kan kita sudah menghitung ya, jadi maksimum produksi di Bali itu sebesar 111 unit dan di Palembang itu 1024 unit. Nah, maksimum COGS itu 72%, maksimum shipping cost-nya itu sebesar 5%, dan rasio produksi itu sebesar 1:1:1. Saya dapatkan dari informasi yang ada di soal. Kemudian kita masuk ke solver calculation. Jadi di sini saya menghitung menggunakan aplikasi solver di Microsoft Excel. Constraint-nya itu tadi ada COGS, delivery cost, quantity, maksimum untuk furniture, home supplies, dan office supplies. Nah, untuk di wilayah Bali, untuk omset maksimalnya itu adalah sebesar 15.800.000 dikali 111, yaitu sebesar sekitar 1,7 miliar rupiah. Hasil tersebut dihitung dari rata-rata sales, jadi ada average sales yang sudah saya hitung, kemudian dikali dengan total maksimum produksi. Nah, untuk perhitungan COGS dan delivery cost-nya itu, dengan asumsi yang sama dengan tabel sebelumnya, itu COGS-nya di sekitar 1,2 miliar, dan untuk delivery cost itu di sekitar 87 juta. Nah, untuk wilayah Palembang, sebenarnya ini cara perhitungannya sama, cuman kan tadi unitnya itu berbeda, jadi untuk omset maksimal di wilayah Palembang itu 15.800.000 dikali 1024, hasilnya itu adalah 16.179.200.000. Sama dihitung dari rata-rata sales dikali dengan total maksimum produksi. Untuk perhitungan COGS-nya itu untuk COGS itu sendiri 11,6 miliar sekitar segitu, dan delivery cost-nya itu adalah 809 juta. Nah, berdasarkan tabel di atas, profit maksimum yang bisa didapatkan di Palembang itu sekitar 3,6 miliar per tahun dengan constraint yang ada, dan produksi maksimumnya itu 1024 unit. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang di Bali ini kan profit maksimumnya adalah 399 juta. Jadi, modal yang dibutuhkan itu kalau untuk di Palembang kan tadi kita sudah menghitung 210 miliar dengan profit maksimum per tahun itu 3,6 miliar rupiah. Sedangkan kalau yang Bali itu tadi dia modal dibutuhkan itu 340 miliar, tapi profit maksimumnya itu hanya 399 juta. Jadi jika dibandingkan di antara dua kota ini, sebenarnya saya berkesimpulan kalau Palembang itu adalah lokasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan Bali untuk membuat store baru. Nah, ini adalah kesimpulan dan rekomendasi untuk bisnis. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh dari solver, investasi baru lebih baik dilakukan di Kota Palembang. Namun melihat perbandingan antara modal dan profit maksimum per tahun yang bisa didapatkan, akan lebih baik jika manajemen Big HO itu mencari alternatif lokasi di kota lain. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya di kota lain itu memiliki potensi pasar yang lebih besar, atau BEP-nya itu bisa didapatkan dengan lebih cepat, ya lebih baik tidak di dua kota ini gitu, tapi dibutuhkan analisa lagi di kota-kota besar, mungkin di kota-kota besar lain yang mungkin bisa melayani bukan hanya satu provinsi tapi juga lebih gitu. Nah, kemudian pada dasarnya untuk melakukan penghematan biaya pembangunan, Big HO itu masih bisa memaksimalkan penjualan secara online. Jadi bisa juga seperti tadi ya metode click and collect itu hanya diperlukan biaya sewa area gudang untuk penyimpanan barang dan semua transaksi dilakukan secara online. Karena ini kita berkaca dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Gitu. Meskipun mungkin nanti di 2022 itu kondisinya sudah normal, tapi sepertinya orang-orang juga masyarakat saat ini sudah terbiasa untuk melakukan pembelanjaan secara online.
Sekian untuk analisa case yang pertama. Sekarang akan saya lanjutkan ke soal yang kedua. Jadi untuk yang prescriptive simulation analysis ini saya mengambil tema bidang pariwisata. Untuk case overview-nya sendiri, jadi saya mau mereview di mengenai perekonomian Indonesia ya di tahun 2020. Diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun. Kemudian PDB per kapitanya itu 56,9 juta. Nah, ekonomi Indonesia tahun 2020 itu mengalami kontraksi pertumbuhan atau minus sebesar 2,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi berbagai macam faktor, salah satunya itu adalah pandemi COVID-19. Ini adalah tabel yang menunjukkan pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha year on year. Ada industri pengolahan, kemudian ada juga pertanian, kehutanan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan lain-lain. Nah, kemudian pada bulan Maret 2021 itu Indonesia menjadi salah satu negara yang secara resmi menginformasikan kasus pertama COVID-19. Nah, kemudian sejak kasus tersebut diumumkan, pemerintah itu mulai menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuk menekan penularan virus COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut itu diantaranya yang kita tahu baru pertama-tama ada kasus itu adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyak sekali informasi mengenai PSBB ini ya, jadi di PSBB itu waktu itu hampir semua sekolah, tempat kerja diliburin, ada pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat umum, kegiatan sosial budaya, moda transportasi, dan lain-lain. Nah, kebijakan tersebut itu ternyata mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya pariwisata. Pada waktu itu Pak Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian mengatakan kalau pariwisata itu sebenarnya adalah sektor yang paling berat terdampak akibat pandemi. Jadi selama ini sumbangan sektor pariwisata terhadap devisa negara itu mencapai 15 miliar dolar US per tahun. Namun karena pandemi, devisa dari sektor ini turun hingga 90% karena jumlah turis yang berkunjung sangat sedikit. Di sini kita bisa melihat tabel mengenai grafik ya, sebenarnya grafik perbandingan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat signifikan antara tahun 2019 sampai 2020. Nah, ini tuh mulai terjadi penurunan di pertengahan Februari yang drastisnya itu ke pertengahan Maret 2020. Karena di awal Maret itu pemerintah mulai mengumumkan kasus pertama COVID. Padahal di tahun 2019 kita lihat di tabel yang sebelah kanan, diagram yang sebelah kanan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB itu sebesar 4,8%. Nah, peningkatan itu didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan dan investasi. Nah, saat ini kan pandemi sudah berlangsung selama 1,5 tahun, jadi meskipun dalam keadaan yang sulit, pemerintah itu harus tetap berupaya agar industri pariwisata itu bangkit dan beradaptasi di era new normal. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai peneliti akan mensimulasikan kebijakan yang diharapkan bisa menggerakkan kembali ekonomi Indonesia, khususnya untuk bidang pariwisata menggunakan yang namanya casual loop diagram atau CLD. Kemudian ini objektif dan workflow-nya. Jadi tujuan analisa dengan CLD ini sebenarnya simpel ada dua. Yang pertama itu adalah mendorong saya sebagai peneliti untuk bisa dapat melihat permasalahan secara lebih menyeluruh dan melihat hubungan kausal atau sebab akibat secara lebih luas. Kemudian yang kedua itu adalah membantu mengeksplorasi alternatif kebijakan dan keputusan agar sektor pariwisata di Indonesia bisa segera pulih. Nah, di sini kita bisa melihat workflow ya. Jadi sebenarnya sebelum membuat workflow itu saya menyusun beberapa komponen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam CLD untuk bisa mendorong pariwisata di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan jumlah kunjungan turis mancanegara. Jadi yang pertama itu yaitu mengidentifikasi dan breakdown variabel, kemudian membuat CLD dan mencari hubungan kausalnya. Setelah itu adalah interpretasi hasil dari hubungan antar variabel dalam CLD. Setelah CLD-nya selesai, kita mengidentifikasi dan membuat stock and flow untuk SFD, kemudian menghubungkan stock and flow yang sudah didapatkan, kemudian menjelaskan hubungan antara stock and flow, dan yang terakhir itu adalah menentukan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini, dari CLD ini kebetulan saya menggunakan Vensim untuk membuat causal loop diagram. Di sini ada berbagai macam variabel, namun saya di sini ingin menginterpretasikan output itu. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 itu
berdampak negatif terhadap beberapa hal. Yang pertama itu adalah jumlah wisatawan mancanegara, kemudian pendapatan sektor pariwisata, dan reopening sektor pariwisata. Jadi keempat variabel ini itu saling berkaitan. Kemudian tingkat cakupan vaksin. Untuk WNI memiliki hubungan positif dengan tingkat herd immunity dan reopening sektor pariwisata. Karena jika vaksinasi sudah dilaksanakan secara lebih masif dan bisa mencapai herd immunity, otomatis sektor pariwisata bisa lebih cepat dibuka. Kemudian untuk yang ketiga, itu adalah reopening sektor pariwisata memiliki hubungan positif dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang. Hal ini dikarenakan banyak tempat wisata yang saat ini masih ditutup. Dikarenakan pandemi, jadi kebijakan dari negara asal turis dan juga kebijakan di Indonesia juga menurunkan secara drastis jumlah wisatawan. Kemudian jumlah wisatawan mancanegara itu akan berpengaruh positif nih terhadap pendapatan di sektor pariwisata, karena naiknya pendapatan di sektor pariwisata otomatis juga akan menaikkan PDB. Nah, kemudian kenaikan PDB itu sendiri akan berpengaruh positif terhadap kemampuan negara untuk bisa mengimpor atau memproduksi vaksin secara lebih banyak. Nah, jumlah impor atau produksi vaksin ini kemudian memiliki pengaruh positif terhadap tingkat cakupan vaksinasi WNI yang akan kembali berpengaruh pada herd immunity dan reopening sektor pariwisata. Ini adalah CLD-nya. Kemudian ini adalah SFD-nya. Jadi di sini saya mencoba untuk menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel yang tadi ada di dalam CLD. Dari yang pertama, ini ada 5, jadi tingkat cakupan vaksinasi WNI itu sebagai flow-nya, kemudian akan berpengaruh terhadap reopening sektor pariwisata. Kemudian ada flow lagi, jumlah wisatawan mancanegara yang akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Yang kedua juga dari pendapatan sektor pariwisata sebagai flow-nya, kemudian akan meningkatkan jumlah PDB Indonesia. Nah, kemudian ada flow tingkat kemampuan pembelian atau produksi vaksin, meningkatkan jumlah impor atau produksi vaksin. Jadi di sini saya juga ada 3 stock flow diagram yang lain nih dari jumlah impor atau produksi vaksin, mempengaruhi cakupan vaksinasi massal, kemudian tingkat vaksinasi WNI, mempengaruhi tingkat herd immunity, dan kemudian reopening sektor pariwisata mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara. Pada dasarnya SFD ini adalah kalau yang saya pelajari sendiri itu untuk mengenhance pemahaman kita secara lebih rinci terhadap CLD yang sudah kita buat. Nah, terakhir saya membuat kesimpulan dan rekomendasi dari yang CLD dan SFD yang sudah saya buat, yaitu untuk bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia, khususnya untuk menarik turis mancanegara. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah melakukan kerjasama yang efektif dengan negara-negara produsen vaksin agar stok vaksin bisa terus bertambah. Kemudian yang kedua, ketika stok vaksin itu ada, juga mempercepat cakupan vaksinasi untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, sebelum terciptanya herd immunity, akan sulit bagi pemerintah Indonesia untuk bisa membangkitkan atau membuka kembali sektor pariwisata. Jadi memang kalau dilihat dari CLD-nya itu sendiri aja, vaksin, herd immunity, cakupan vaksinasi massal itu adalah 3 hal yang sangat mempengaruhi agar pintu pariwisata bagi turis mancanegara itu bisa segera dibuka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Imam untuk segala ilmu yang telah diberikan. Selamat malam.